Halo sobat, kali ini kita akan membahas spoiler BTTH spesial mingguan yang penuh dengan kejutan dan momen-momen epik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi simak videonya sampai akhir. Tatapan Xiao yang tertuju pada kipas logam berwarna ungu itu. Setelah itu, ia perlahan menoleh. Ada seorang pemuda berpakaian putih dengan senyum hangat di balik kipas itu. Namun, senyum ini mengandung aura menyeramkan dari sudut pandang manapun. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Tatapan mata Xiao Yan menyapu tubuh ketiga orang itu sebelum mereka membeku. 2 orang tua di belakang memiliki aura yang luas dan perkasa. Kekuatan mereka seharusnya mencapai Dou Zong bintang 8. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan membuat hati Xiao Yan terkejut. Dou Zun. Tetua ini terlihat sedikit malas. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya, terlihat seperti orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam, dia dapat merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Dou Zun. Intervensi tiba-tiba dari pemuda berpakaian putih itu telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terpancar dari sekitarnya. Keterkejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat 3 lelaki tua berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu membawa serta barisan seperti itu, tampaknya latar belakang kelompok ini cukup kuat. Keke, teman ini. Aku bisa membayarmu 2 kali lipat harga yang telah kau berikan. Namun, bisakah kau memberikan pelat tembaga ini kepadaku? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiao Yan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terjepit erat pada pelat tembaga itu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Mata Xiao Yan menatap pemuda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Ya tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melengkungkan kedua jarinya dan dengan lembut mengibaskan kipas berwarna ungu itu dengan gerakan seperti kilat. Tiba-tiba sebuah kekuatan tersembunyi meletus dan mengguncang kipas itu hingga bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiao Yan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Serangan tiba-tiba Xiao Yan membuat mata pemuda berpakaian putih itu sedikit dingin. Serangan balik pemuda itu tidak lambat sama sekali. Jarinya menggerakkan kipasnya. Dengan suara embusan, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan kipas itu memotong tangan Xiao Yan seperti bilah pisau. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri hingga terbentuk garis retakan kecil. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena serangan balasan kejam dari pemuda berpakaian putih itu. Xiao Yan menjentikan jarinya pada pelat tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang besar dan dahsyat saat menghantam kipas berwarna ungu itu dengan keras. Ledakan! Suara rendah dan dalam bergema di atas lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak menekan kuat ke platform giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang penuh kekuatan berayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang tergantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam ketika dia melihat kaki Xiao Yan yang berayun, yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia hanya bisa melepaskan kipas logam itu saat ini. Dia mengambil 2 langkah mundur terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiao Yan. Bocah! Lancang sekali. Kedua tetua di belakang pemuda berpakaian putih, dengan kekuatan Dou Zong bintang 8, wajah mereka langsung berubah saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka mencengkeram bahu Xiao Yan. Keduanya baru saja akan menyerang ketika Xiao Yi dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiao Yan dalam wujud seperti hantu. Xiao Yi tertawa dingin. Dia menjentikan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan melesat keluar. Hati-hati! Tetua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresinya berubah saat menghadapi 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi hingga memadat. Setelah itu, ruang itu menghalangi 2 gumpalan uap keabu-abuan itu. Meskipun uap abu-abu itu terhalang, masih ada bau samar yang memasuki lubang hidung kedua lelaki tua itu. Seketika, Dou Qi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru melangkah mundur, menekan pemberontakan Dou Qi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Kenapa? Apakah kamu bermaksud merebutnya dengan paksa? Xiao Yi bertanya dengan samar. Dia melirik pemuda berpakaian putih dan lelaki tua, yang telah mendistorsi ruang,
setelah memberi pelajaran kepada dua orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik mundur oleh tetua yang tampak malas itu sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka mampu merasakan kekuatan menakutkan dari Xiao Yi dan Tianhuo Zunze. Oleh karena itu, teriakan yang hendak mereka keluarkan ditelan paksa oleh mereka. Dua Dozun kali ini, mereka tampaknya telah menendang pelat logam. Pemuda berpakaian putih itu menatap tajam ke arah Xiao Yi dan Tianhuo Zunze. Namun, tiba-tiba dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Namaku Chen Xian dari Sekte Xuan Mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" Sekte Xuan Mendalam? Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan ketika mendengar nama ini. Saat ini, ia memiliki pemahaman tentang faksi-faksi di wilayah Central Plains. Sekte Xuan Mendalam yang disebut ini memiliki reputasi yang kuat. Sekte ini tidak kalah sedikit pun dengan lembah sungai es. Selain itu, sekte ini bahkan memiliki jejak yang melampaui lembah sungai es karena di balik sekte Xuan Mendalam ini terdapat sekte langit mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Fraksi-fraksi di wilayah Central Plains sangatlah kompleks. Apa yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 pavilion tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di Central Plains. Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak terlalu menonjol. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada faksi-faksi berperingkat selain Aula Jiwa dan Pil Tower. Beberapa faksi tersembunyi ini, seperti Klan Gu, tidak dapat diremehkan oleh Aula Jiwa atau Pil Tower. Ada 3 sekte rendahan yang dikendalikan oleh Sekte Langit Mendalam. Benua itu menyebutnya 3 sekte rendahan. Sekte Langit Mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Xuan Mendalam bahkan sebanding dengan faksi seperti Lembah Sungai Es. Lagi pula, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah kepada Sekte Xuan Mendalam, mereka harus memberikan wajah kepada Sekte Langit Mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya menakutkan. Aku hanyalah orang tak dikenal dari generasi muda. Kau tak perlu peduli. Akulah orang pertama yang menemukan lempengan tembaga ini, dan aku tidak berniat menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Sekte Xuan Mendalam ini bukanlah sekte biasa, Xiao Yan tidak akan menyerahkan lempengan tembaga ini kepada pihak lain karena hal itu. Dia bahkan tidak takut pada Aula Jiwa, apalagi Sekte Xuan Mendalam ini. Kesuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan ini. Dia langsung tertawa dingin. Tatapannya beralih ke lelaki tua yang ceroboh itu. Karena Xiao Yan telah menjentikan pelat tembaga sebelumnya, pelat tembaga itu telah mendarat di tangan lelaki tua itu. Asalkan kau memberikan lempengan tembaga itu kepadaku, aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar orang yang menginginkan jarak 1 mil jika diberi 1 inci. Pria tua yang ceroboh itu memainkan pelat tembaga di tangannya. Dia menatap Xiao Yan dan Chen Xian dengan penuh minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan pelat tembaga itu ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang tua ini bukanlah orang yang akan melakukan apapun demi uang. Karena aku sudah menerima barangnya, tentu saja aku tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain." Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah menerima pelat tembaga itu. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua yang jorok itu dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Tua." Pria tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah wilayah Pil Tower. Aku benar-benar tidak percaya ada orang yang berani bersikap kejam di sini. Lupakan Sekte Xuan Mendalam. Bahkan jika seorang anggota Sekte Langit Mendalam datang ke sini hari ini, mereka tetap harus menjaga diri mereka sendiri." Ekspresi buruk melintas di wajah Chen Xian yang menyeramkan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata perlahan, "Seorang teman tambahan sama saja dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang tidak kamu yakini tidaklah masuk akal." Xiao Yan tersenyum. Ia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Ia berkata, Maaf. Kurasa aku tidak beruntung menjadi temanmu. Aku juga butuh benda ini. Namun, jika kau punya kesabaran untuk menunggu,
Aku mungkin akan memberikannya kepadamu secara gratis setelah aku mempelajarinya. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua yang jorok itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita beberapa kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan menghilang setelah jalannya terhalang. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yi dan Tianhuo Zunze seperti air bah. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 tarikan napas, kamu akan mati. Mata ungu keabu-abuan milik Xiao Yi tampak berbahaya saat dia menatap kedua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba muncul. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Dozun itu. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Mereka sering bertemu dengan Dozun elit. Tentu saja, tidak ada yang perlu membuat mereka terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah saat menghadapi aura menakutkan dari Xiao Yi dan Tianhuo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar berakhir di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam pekat Xiao Yan melirik samar ke arah dua lelaki tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di sampingnya, yang telah menyipitkan matanya. Ketika mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, jangan menyinggung perasaanku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah padaku. Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Ye Zhong di samping bergegas mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan pekat saat dia menatap tajam ke arah belakang kelompok Xiao Yan. Baru ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya, sudut mulutnya terbuka membentuk senyum gelap dan dingin. Xuan tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Keke, ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu seseorang yang akan mengancamku. Sungguh menarik. Kelompok Xiao Yan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati anak tangga terakhir, Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, menatap Ye Zhong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, ya apakah penatua Ye Zhong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zhong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia mendesah, sekte Xuan mendalam cukup kuat. Tidak disangka kita bertemu mereka di sini. Dari penampilan pengawal pria berpakaian putih itu, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam sekte Xuan mendalam. Dengan gaya sekte Xuan mendalam, di mana mereka membalas dendam atas segalanya, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan semuanya begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiao yang tersenyum tipis dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan menerima taktik apapun yang dia bentuk. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun yang berada di bawah level Dozun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan teratai api pemusnahan, bahkan seorang Dozun elit harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua Dozun elit sejati saat ini di sampingnya. Jajaran dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi tingkat atas. Meskipun latar belakang sekte Xuan mendalam itu kuat, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan pelat tembaga itu kepada Chen Xian mengingat karakternya. Karena kedua belah pihak tidak akan mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zhong merasa tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Setelah mengalami kejadian terakhir kali, dia mengira Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan ahli super kuat seperti Bing He? Xiao Yan tentu saja tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zhong. Setelah menuruni tangga, ia berputar mengelilingi lantai 2. Akhirnya, ia menemukan bilik yang ditempati Xin Lan. Xin Lan yang sedang bosan menunggu pembeli datang, merasa gembira saat melihat kelompok Xiao Yan. Ia pun bergegas berdiri. Bagaimana? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Hehe, orang tua itu akhirnya menyerah. Xin Lan tertawa. Setelah itu, matanya yang cantik beralih ke tetua berjubah merah, yang sedang melihat mereka dari jarak yang cukup jauh. Apakah ada keuntungan lain?
Xiao Yan tersenyum. Orang tua ini tidak bisa menahannya. Tidak ada. Tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah bahan obat yang sangat langka. Saya telah bertanya kepada banyak orang di tempat ini, tetapi tidak ada satupun yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan tidak berdaya. Xiao Yan mengangguk. Ia tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Selain itu, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki benda ini, jarang ada yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah lelaki tua berjubah merah, yang tersenyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita kerugian. Ini adalah pil jantung elemental. Aku akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darahmu. Kau telah memperoleh lebih banyak dari transaksi ini. Senyum getir di wajah tetua berjubah merah itu menghilang setelah mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil jantung elemental. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan puas. Jika kamu memiliki buah iblis esensi darah, tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, kamu dapat datang ke kediamannya di utara untuk mencariku. Aku akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan kutawarkan pasti akan memuaskanmu. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Rasa lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan barang itu di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil jantung elemental sangat membantu seorang alkemis. Selain itu, cukup merepotkan untuk memurnikannya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai tingkat menengah tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat memurnikan pil obat ini. Inilah sebabnya mengapa pil jantung elemental sangat mahal. Pria tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan bahan obat ini untuk ditukar dengan pil jantung elemental. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah memberitahu lelaki tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruninya sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke kediaman Ye. Xiao Yan dengan cemas menyuruh Ye Song dan yang lainnya menutup pintu rumah setelah kembali ke rumah Ye. Dia membawa Tianhuo Zunze dan Xiao Yi ke sebuah ruangan setelah itu. Ketiganya mengelilingi sebuah meja di dalam ruangan. Piring tembaga aneh yang mereka peroleh sebelumnya diletakkan di atas meja. Plat tembaga itu berwarna kuning pucat. Banyak karat hijau seperti cacing tanah yang menutupi permukaannya. Karat tembaga ini telah terkikis dan menutupi beberapa gambar pada plat tembaga tersebut. Tuan Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat pil jantung elemental? Xiao Yan menatap plat tembaga yang tampak biasa saja ini. Dia sudah menggunakan berbagai metode di atasnya. Bahkan gambar-gambar di plat tembaga itu telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikitpun informasi dari plat tembaga itu. Tianhuo Zunze tersenyum sambil melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meskipun telah menggunakan berbagai taktik. Ia tertawa terbahak-bahak 2 kali dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tidak terduga. Nah, jika begitu mudah untuk mengungkap rahasianya, apakah menurutmu kau akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Tuan Tua Yao memberitahuku seberapa hebat benda ini? Tianhuo Zunze tersenyum senang setelah mendengar nada bicara Xiao Yan. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil plat tembaga itu. Setelah itu, ia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke arah lampu api, dan melambaikannya ke arah Xiao Yan. Apakah kau menemukan sesuatu? Xiao Yan mengamati plat tembaga ini dengan saksama. Ia dapat melihat dengan jelas karat yang menyerupai cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Ia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Tuan Tua Yao, tolong jangan membuat kami menebak-nebak. Betapa tidak sabarnya. Tianhuo Zunze menggelengkan kepalanya. Ia melengkungkan jarinya dan seutas benang douki menggumpal di ujungnya. Benang itu berubah menjadi jarum douki kecil. Setelah itu,
Tian Huo Zunze mengendalikan jarum douqi yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah pemindahan hati-hati Tian Huo Zunze, debu tembaga berwarna hijau mulai perlahan jatuh dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan Xiao Yi menyaksikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya bingung. Tian Huo Zunze mengabaikan kedua domba yang tersesat ini. Ia menghabiskan waktu hampir setengah jam sebelum ia berhasil menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga itu. Tepat ketika Xiao Yan dan Xiao Yi mengira bahwa Tian Huo Zunze hendak menjelaskan misteri pelat tembaga itu, Tian Huo Zunze secara acak melemparkan pelat tembaga itu ke samping di depan tatapan mereka yang tercengang. Ini. Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dipermainkannya. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tetapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunze mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ekspresi kedua orang lainnya. Setelah itu, dia melengkungkan telapak tangannya dan kekuatan hisap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu, karat itu menggumpal menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, pelat itu dilapisi karat tembaga yang tidak mencolok. Bagaimana mungkin Anda hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan sebuah benda dari zaman kuno? Tian Huo Zunze menjentikan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu kepada Xiao Yan. Ia berkata, "Gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya." Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau itu. Dia meliriknya sebelum memunculkan sekumpulan api hijau giok dengan sikap agak ragu. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau itu ke dalam api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Ia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak pencairan apapun, tidak peduli seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan berteriak pelan dan gembira dalam hatinya. Ia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Seiring dengan meningkatnya pencairan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada bola tembaga. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap melayang di dalam api. Mereka berkedip-kedip seperti roh, mengisyaratkan bahwa mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang pekat. Titik-titik debu kuning samar itu perlahan-lahan jatuh. Setelah sekitar 2 menit, titik-titik itu berhenti jatuh. Bola tembaga itu menghilang sesaat setelah semua debu jatuh. Setelah bola tembaga itu hancur, 5 keping debu berwarna kuning pucat masih tertahan di dalam api. Keping-keping itu berkedip-kedip dan tampak dipenuhi dengan kilauan spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana api itu menyala. Ini. Mata Xiao yang terkejut saat melihat 5 titik debu berwarna kuning pucat di dalam api. Dia merasa sedikit bingung. Jelas itu bukan hal yang dikenalinya. Setelah sempat linglung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, Tian Huo Zunze perlahan mengembuskan napas dan berkata dengan suara serak, "Jika tebakanku benar, benda-benda ini seharusnya hanya ada di zaman kuno. Bubuk nutrisi jiwa. Hehe, benar juga kalau aku yang dulu percaya padamu. Anak muda, jika kau bandingkan benda ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, kaulah yang telah memperoleh banyak keuntungan." Bubuk nutrisi jiwa? Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Tian Huo Zunze yang tiba-tiba berubah gembira. Mulutnya bergumam pelan.